Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi di channel saya, channel yang bahas tentang ikan cupang dan tips-tips seputar ikan cupang. Oke guys, jadi pada kali ini kita akan membuat pakan daripada kutu air. Nah, pakan kutu air yang akan saya buat dengan bahan-bahan yang Anda lihat di depan saya ini. Nah, saya mendapatkan komposisi ini atau resep membuat makanan untuk kutu air ini dari salah satu channel ikan hias ya guys ya, lebih tepatnya adalah channel ikan gapi. Nah, kalau kalian mengetahui, ikan gapi itu juga memerlukan makanan berupa kutu air, jadi ya hampir sama-samalah dengan cupang. Jadi kedua-duanya itu antara cupang dan gapi itu sama ya guys ya, makanannya juga sama kutu air. Nah, saya mendapatkan resep ini dari salah satu channel, yaitu bernama channel Yusuf Gapi. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita buat bagaimana sih cara membuat makanan untuk kutu air supaya kalian di rumah itu bisa untuk mengkultur kutu air tanpa harus beli ya guys ya. Soalnya kalau kalian beli tiap hari itu 5.000, bayangkan kalau 10 hari itu udah 50.000, sekali satu bulan itu 150.000 hanya untuk makanan ikan saja guys. Lebih baik kalian harus bisa memerdekakan makanan ikan kalian sendiri guys, agar kalian itu bisa membudidayakan ikan itu dengan budget seminimal mungkin dan menghasilkan ikan yang akan dijual nanti dengan harga semaksimal mungkin. Itu adalah prinsip daripada perdagangan ya guys ya. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita akan buat makanan untuk kultur daripada untuk kultur kutu airnya. Nah, sebelum saya membuat makanan untuk kultur kutu air ini atau adonan untuk membuat kutu air, saya akan memperkenalkan dulu bahan-bahan dan alat-alat yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, untuk bahan-bahannya itu kalian membutuhkan dedak ayam seperti ini guys. Ini dedak ayam karena di sini saya baru coba guys, jadi saya mencoba sedikit saja ya guys ya, sedikit saja. Untuk dedak ayam ini kira-kira ya 1 gelas atau 1 cup seperti ini, nggak apa-apa ya guys ya. Ini ada kayak ini bukan belatung ya guys ya, ini kayak apa yang didedak itu karena udah agak lama, tapi ini nggak apa-apa, nanti karena proses fermentasi nanti mati sendiri guys. Nah, selanjutnya adalah kita juga memerlukan vermipan. Nah, vermipan ini fungsinya untuk fermentasi dari adonan yang akan kita buat ya guys ya. Ini vermipan. Ini bisa kalian dapatkan di toko-toko kelontong, toko seperti makanan-makanan gitu, tempat membuat roti, pokoknya ini ada di mana-mana guys ya. Nggak perlu kalian susah-susah mencarinya, di semua tempat ada, tinggal kalian tanyakan aja vermipan, biasanya untuk roti ya guys ya. Nah, selanjutnya ini adalah molase atau tetes tebu. Nah, molase atau tetes tebu ini berfungsi supaya nanti untuk campuran dari dedaknya ya guys ya. Nah, seperti ini, nggak mahal guys, harganya satu botol besar ini cuma 10.000 guys. Nah, ini bisa dibuat untuk berkali-kali, nggak habis-habis dah pokoknya. Sedangkan untuk alat-alatnya bisa kalian lihat sendiri. Kalian hanya memerlukan wadah untuk nanti mengaduk adonan dari molase dan dedak ini, yaitu ya cukup wadah baskom biasa saja. Dan jangan lupa alat untuk mengaduk, yaitu sendok makan.
Nah, untuk selanjutnya langsung saja guys, kita mulai untuk mengaduk antara molase dan dedaknya. Langsung saja kita tuang dedak ini begini. Nah, karena saya baru belajar ya guys ya, jadi sedikit dulu. Nanti kalau misalnya berhasil, nanti kita bisa membuatnya lebih banyak lagi ya guys ya. Setelah itu kita gunakan di sini molase. Nah, molase berapa takaran yang akan kita berikan atau kita campur ini tergantung banyaknya dedak yang kalian sediakan atau kalian tuang tadi. Kalau saya secukupnya saja guys, gak usah banyak-banyak. Kalau terlalu banyak nanti juga terlalu encer dia. Seperti ini guys, kita aduk dulu karena ini campuran dedak dan molasenya, kita aduk dulu sampai dia itu merata ya guys ya. Nah, usahakan dedak dan molase itu tadi benar-benar tercampur rata sampai membentuk adonan. Jadi jangan sampai dedaknya itu masih ada yang berbentuk bubuk, harus menyatu semua dengan molasenya. Kalau kurang molasenya ya ditambah ya guys ya. Ini guys, karena saya menggunakan satu tangan untuk mengaduk ini dan satu tangan lagi untuk di kamera, jadi agak sulit ya guys ya. Akan kita aduk pakai tangan saja guys. Ini aduk pakai tangan saja. Nah, seperti ini guys, kita aduk pakai tangan sampai benar-benar molase dan dedaknya ini benar-benar menyatu guys. Kita tambah guys molasenya. Cukup. Nah, pertanda dari molase dan dedak yang sudah kalian campur, apakah itu takarannya sudah tepat atau belum. Nah, gini guys, kalau kalian gumpalkan ini akan jadi seperti ini. Nah, sudah nggak hancur ya guys ya. Nah, ini bertanda bahwa dedak dan molase yang sudah kalian campur tadi itu sudah pas takarannya ya guys ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu kita campur vermipan. Nah, seberapa vermipannya? Kalau untuk tadi, untuk satu gelas tadi ya cukup separuh saja ini guys ya. Ini ya guys ya, cukup separuh saja, jangan berlebihan. Nah, segini cukup ya guys ya. Nah, kita aduk kembali. Nah, fungsinya vermipan tadi sebagai untuk fermentasi ya guys ya, sebagai fermentasi. Karena kalau kalian kutu air itu dari literatur yang sudah saya baca, ya literatur ya guys ya, jadi nggak ngawur, itu lebih baik proses fermentasi itu ada di luar dari wadah pengkulturan. Karena kalau kalian melakukan proses fermentasi itu pada saat mengkultur kutu air itu akan menyebabkan adanya gas amonia. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kok kalian gagal kultur kutu air ya guys ya. Karena memang gas amonia itu sangat beracun. Nah, sudah seperti ini,
berarti campuran dari molase dan dedak tadi itu sudah benar-benar menyatu guys. Nah seperti ini, memang agak belepotan guys, tapi namanya hobi, kalau kita tekuni ya akan rasa senang-senang aja ya guys ya. Nah seperti ini. Nah selanjutnya kita akan masukkan adonan ini ke dalam wadah yang sudah kita siapkan tadi ya guys ya. Kita masukkan saja, nanti kita tutup rapat. Nah jadinya seperti ini guys, seperti ini. Jadi ini nanti kita tutup rapat, dan karena saya harus menutup ini jadi saya skip dulu ya guys ya. Oke, jadi setelah kita taruh adonannya di dalam cup ini, nah jadi kita taruh adonannya dalam cup ini, dan usahakan wadah yang kalian gunakan itu dalam keadaan kedap udara atau tertutup seluruhnya ya guys ya. Nah kalau di sini saya nggak punya tempat atau wadah tersendiri, saya pakai cup dengan tutup plastik yang dikasih karet. Nah ini sudah cukup untuk membuat udara yang ada di dalam itu tidak bisa keluar alias kedap udara. Nah untuk selanjutnya kita akan menyimpan adonan ini tadi itu di tempat dengan suhu ruangan. Nah apa maksudnya suhu ruangan? Suhu ruangan adalah suhu yang enggak terlalu panas dan enggak terlalu dingin ya guys ya. Jadi ya kayak suhu rumah kalian, jangan di tempat yang terkena terik sinar matahari secara langsung ya. Jadi bisa di bawah meja, di kamar atau apapun ya. Simpan ini selama kira-kira 3, 4 sampai 5 hari ya guys ya. Nanti kita baru bisa gunakan. Nah bagaimana cara menggunakannya? Untuk cara menggunakannya kita akan ulas di video saya selanjutnya, sekaligus uji coba apakah campuran antara molase, dedak ayam dan vermipan ini bisa digunakan untuk mengkultur kutu air. Nah penasaran? Maka jangan lewatkan video selanjutnya di part 2 ya guys ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, subscribe, dan komen di video ini agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat buat videonya. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jepang Indonesia. See you.